Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah Allah, zat yang satu-satunya menurunkan ketenteraman, menurunkan ketenangan hati kepada hamba-hambanya yang beriman agar semakin bertambah keimanan mereka di atas keimanan. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, para tentaranya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan tolong kalian tersebut, dan Allah mengirim bersama kalian, membantu kalian 1000 daripada para malaikatnya yang datang silih berganti. Kemudian kata Allah, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim." Dan tidaklah demikian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai kabar gembira bagi kalian dan agar menjadi tenang hati-hati kalian. Dan tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau melaksanakan hajjatul wada' dan melihat sebagian para sahabatnya bercepat-cepat ataupun terburu-buru di dalam melakukan perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ayuhan nas, as-sakinah as-sakinah, fa innal birra laisa bil idha'." Wahai segenap manusia, tenanglah kalian, tenanglah, karena kebaikan itu bukanlah dengan tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin, yaitu Allah memberikan ketenteraman, ketenangan kepada hati-hati mereka. Karena
kita lihat betapa banyak manusia mereka mencari ketenangan, akan tetapi cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan ketenangan tersebut bukanlah sesuai dengan cara dan jalan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebagian ahlu dunia mencari ketentraman dengan harta ataupun bangunan yang mewah ataupun yang lain sebagainya, dan mereka lupa bahwasanya sebab dan jalan untuk mencapai ketentraman, kedamaian, ketenangan yang hakiki itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mengajarkan hamba-hambanya yang beriman untuk bisa melaksanakan salat itu dengan tenang. Bahkan inti dan ruh daripada salat itu adalah tumakninah, adalah as-sakinah, khususnya pada gerakan-gerakan 6 rukunnya. Yang suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salatnya tidak tenang, salatnya terburu-buru, tidak menjaga ketentraman, ketenangan pada setiap gerakan rukunnya, Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya, yang maknanya salatnya adalah tidak sah. Maka di dalam dan di balik ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kaum mukminin dan mendidik mereka untuk bagaimana ketenangan itu hadir di dalam hati mereka yang tergambarkan di dalam amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Tidak mungkin kekhusyuan di dalam salat itu hadir bila mana ketenangan hati dan ketenangan gerakan itu tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin adalah ketentraman dan ketenangan hati. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu." Datangilah oleh kalian salat itu dalam keadaan tenang. Jangan kalian tergesa-gesa, jangan kalian terburu-buru. Dan apa yang kalian dapati dari salat tersebut maka sempurnakanlah, dan apa yang kalian ketinggalan darinya maka lengkapkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sebab-sebab dan jalan seseorang mendapatkan ketentraman, kedamaian hati dan ketenangan hati tersebut adalah dia selalu bertakwa, selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, lisannya dan amal perbuatannya tidak pernah kosong daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dikala mereka berdiri, duduk ataupun bahkan berbaring. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, disitulah tersimpan ketenangan hati dan kedamaian jiwa seseorang. Bahkan di antara mereka ada yang menyebut sebab kesehatan dan kesembuhan adalah tentramnya jiwa seseorang, adalah kedamaian pikiran seseorang. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di antara jalan-jalannya adalah selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepadanya. Dan juga di antara sebab seseorang mendapatkan ketenangan, kedamaian hati, yaitu selalu berdoa kepada Allah, menengadahkan dua tangannya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala petunjuk, kemudahan, dan meminta ditolak segala bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jikalau wahai Muhammad, di antara hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah kepada mereka, jawablah kepada mereka bahwasanya aku adalah maha dekat dengan mereka. Aku menjawab setiap permintaan orang-orang yang minta kepadaku. Maka perintahkanlah mereka untuk selalu menjawab seruanku dan beriman kepadaku, agar mereka itu berada di atas petunjuk. Kita lihat Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu tanda bukti cintanya Allah kepada beliau. Beliau ingin diangkat derajatnya oleh Allah di balik ujian tersebut, sampai saking beratnya ujian perpisahan beliau dengan kedua anaknya yang beliau sayangi, sampai buta kedua matanya. Apa yang selalu dikerjakan oleh Nabi Yakub? Beliau mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku hanyalah mengadu kesedihanku dan juga permasalahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ketika seseorang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketentraman, kedamaian hati, ketenangan jiwa, walaupun apapun yang ia alami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasnya. Walhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara jalan seseorang mendapatkan ketenteraman adalah beriman yang yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu yakin bahwasanya segala sesuatu itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah, maka dia pun akan menerima setiap yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya. Bila mana itu baik, maka dia pun bersyukur. Bila mana tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, merupakan suatu musibah atasnya, maka dia pun bersabar. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadis Suhaib bin Sinan, "Ajabalil amir mu'min, innal amra kullahu lahu khair." Sungguh mengherankan dan menakjubkan perkara seorang mukmin, setiap perkara yang menimpanya adalah baik baginya. Bila mana ditimpa suatu kesenangan, dia pun bersyukur, dan bila mana ditimpa suatu musibah, dia pun bersabar. Selalu bahagia, selalu tenang hatinya pada setiap perkara yang dia hadapi, maka dia pun hidup menuju kepada Allah di antara syukur dan sabar. Kemudian di antara sebab seseorang tenteram adalah di antara seseorang tentram, yaitu selain beriman kepada takdir Allah, dia membersihkan, mensucikan hatinya dan jiwanya daripada penyakit-penyakit hati. Karena bila mana seseorang ditimpa dengan penyakit hasad, iri hati, dengki, dendam, dan lain sebagainya, ingin menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai, ini adalah sebab ketidaktenangan hatinya. Tergambar daripada perilaku orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tenang dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya memperingati hamba-hambanya daripada penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati itu tidak mungkin membuat tenang seorang hamba. Karena kedengkiannya, iri hatinya, hasadnya, kemarahannya tidak mungkin merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatannya tersebut bisa Allah terus-menerus memberikan pahala kepada orang yang menjadi lawannya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Allah menjadikan ketentraman itu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di rumah Allah tersebut seorang mukmin menuntut ilmu agama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah kecuali dia akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah. Mereka diliputi, dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Allah bangga dengan mereka dan Allah sering menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Tidak mungkin ketenangan ini kita akan dapat ketika kita selalu berada di hadapan HP atau sibuk dengan medsos dan lain sebagainya, ataupun kita dapat di sebuah bangunan selain rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nas dari Nabi SAW, tempat ketenangan itu adalah rumah di antara dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang berada di antara rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjidnya, menuntut ilmu darinya, itu adalah sebab ketenangan. Maka jangan sampai syaitan memberikan was-was kepada kita, menjauhkan kita daripada sebab ketenangan tersebut dan menempatkan kita pada tempat-tempat yang di situ banyak hembusan-hembusan syaitan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di antara ucapan yang masyhur, yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ana jannati fi qalbi, surgaku itu di dalam hatiku. Kemana saja saya pergi, surgaku selalu bersamaku. Apa yang diinginkan oleh musuhku atasku, aku di penjara, itu adalah sebuah kesempatan aku bersendiri dengan Rabbku. Ketika aku dibunuh, itu adalah bentuk syahadahku di sisi Allah. Jika aku diusir daripada negeriku, itu aku anggap adalah aku melakukan perjalanan melihat bumi Allah yang sangat luas. Apa yang diinginkan musuhku atasku? Demikianlah para ulama. Mereka selalu menghibur diri mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian dan musibah yang mereka dapati. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan ketenangan itu bila mana Allah anugerahkan bukan hanya di dunia saja, sampai hamba yang beriman tersebut masuk ke dalam surga dengan bisalam, dengan penuh keselamatan dan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaruhkan kepada kita, memberikan kepada kita ketenangan tersebut baik di dunia ini maupun di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana